Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7072 sampai bab 7074. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Larut malam, pesawat mendarat mulus di Bandara Jinling. Ketika Ye Chen dan Lin Wan Er keluar dari bandara, Hong Wu sudah menunggu di sini. Melihat Ye Chen, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Ye Tuan Ye, Anda kembali." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, semuanya baik-baik saja di rumah?" "Semuanya baik-baik saja." Hong Wu tersenyum, bisnis normal dan pihak Camp semuanya baik-baik saja. Pihak pria tua dan wanita tua juga semuanya baik-baik saja. Aku sering pergi berkunjung. Ayah mertuamu juga dalam suasana hati yang jauh lebih baik akhir-akhir ini. Sehari sebelum kemarin, dia juga pergi ke Tianxia Mansion untuk berkumpul dengan orang-orang. Presiden PI mereka juga cukup sopan kepadanya akhir-akhir ini. Pihak istrimu aku telah mengirim seseorang untuk mengawasi secara diam-diam, dan tidak ada yang tidak beres pada mereka. "Baiklah," kata Ye Chen, "jangan beritahu siapapun kalau aku sudah kembali. Aku akan pergi ke Camps dulu malam ini, kalau berjalan lancar, kau akan mengantarku pulang besok siang." Hong Wu dengan hormat setuju dan berkata, "Baiklah Tuan Ye, kalau begitu mari kita pergi ke sana sekarang." Jalanan sangat lancar di larut malam, dan setengah jam kemudian, Ye Chen tiba di villa tingkat menengah miliknya di Champs-Élysées. Dia menyuruh Hong Wu untuk kembali dan beristirahat, lalu dia masuk ke dalam villa bersama Lin Wan Er. Ye Chen tidak sabar untuk mencoba cincin itu, jadi mereka berdua langsung pergi ke ruang bawah tanah. Untuk menghadapi kejadian tak terduga, Ye Chen mengambil 3 peyuan dan lagi dari brankas tempat dia menyimpan pilnya sebagai cadangan. Tepat saat dia hendak menutup brankas, dia ragu sejenak dan mengambil 5 lagi dari brankas, sambil bergumam, lebih baik bersiap daripada berada dalam bahaya. Mungkin 1 tidak akan digunakan. Baru setelah berkata demikian dia mengeluarkan cincin itu dan meletakkannya di hadapannya. Ye Chen sedikit mengatur napasnya dan berkata kepada Lin Wan Er, "Nona Lin, nanti, aku akan menyalurkan auraku ke dalam cincin, kamu hanya perlu menonton dari sisiku." Lin Wan Er menganggukkan kepalanya sedikit dan bertanya kepadanya, apakah ada yang perlu kubantu untukmu?" Ye Chen memasukkan 5 pil peyuan dan ke tangannya dan berkata, "Setiap kali kamu melihatku menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketidakmampuan, masukkan pil-pil itu ke dalam mulutku, tetapi jangan masukkan semuanya sekaligus, satu persatu." Lin Wan Er mengambil peyuan dan berkata kepada Ye Chen, "Jangan khawatir, aku tahu." Ye Chen memfokuskan perhatiannya pada cincin itu. Lalu, dia mencoba memobilisasi bagian auranya yang telah terkumpul di tubuhnya dengan segel tangan, dan membawanya ke dalam cincin itu terlebih dahulu. Tetapi aura ini tidak mau mendengarkan panggilannya, selama Ye Chen secara tidak sadar mencoba memanggil aura. Apa yang dimobilisasi selalu merupakan bagian dirinya sendiri. Tanpa pilihan lain, Ye Chen hanya bisa mencoba menggunakan auranya sendiri terlebih dahulu. Dia tidak tahu kalau ada sesuatu yang istimewa tentang aura yang terkumpul dari jejak tangan itu. Mungkin itu logika yang sama seperti tangki bahan bakar cadangan sebuah mobil. Hanya ketika bahan bakar di tangki utama habis barulah dia mulai menggunakan bahan bakar di tangki cadangan. Dan kalau dia ingin memvalidasi tebakan ini, dia harus menghabiskan auranya sendiri terlebih dahulu. Beruntungnya, dia telah mempersiapkan beberapa peyuan dan, yang konon katanya cukup untuk mengisi kembali aura dalam tubuhnya dari tidak ada menjadi penuh beberapa kali. Maka dia berdoa dalam hati, dengan maksud untuk terlebih dahulu mengangkut seluruh aura dalam tubuhnya ke dalam cincin itu. Namun, saat ki spiritual yang melonjak dalam tubuhnya dimobilisasi, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Bagian asli ki spiritual yang tidak berada di bawah kendali Ye Chen, seolah tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dalam sekejap, ia menyerbu keluar dari tubuh Ye Chen, menyandera ki spiritual asli dalam tubuhnya, seperti banjir yang menerobos tanggul. Ye Chen pun tak menyangka kalau aura yang tak terkendali itu tiba-tiba bergerak. Ia pun terkejut sekaligus senang. Ia pikir itu kesempatan bagus untuk mengerahkan aura tersebut, berniat untuk mengandalkan bagian aura yang menuntunnya untuk secara paksa membawa sebagian aura lainnya juga ke dalam ring. Namun yang tidak diduganya ialah, pada mulanya aura yang ditimbulkan oleh segel tangan itu tidak terkendali dan auranya sendirilah yang bertindak semaunya. Tetapi sekarang, auranya sendiri ternyata juga tidak terkendali. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Cincin itu kini dijepit pelan di ujung jari Ye Chen. Tujuannya adalah agar aura keluar dari dantian lalu melewati jari-jarinya untuk masuk ke dalam cincin. Tetapi 2 untayan aura itu tercampur jadi satu. Dan setelah keluar dari dantian, aura itu sama sekali tidak menuju ke lengan.
melainkan langsung mengalir menuju otak Ye Chen dan ke lautan kesadaran di otaknya. Ye Chen terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba ini, dia paling tahu tubuhnya, aura sebesar itu langsung menyerbu ke dalam otaknya, lautan kesadaran tidak akan mampu menahannya. Jika dia membiarkannya menyerbu masuk bersama otak, lautan kesadarannya akan langsung hanyut, atau seluruh otaknya akan hancur berkeping-keping. Gugup, ia berusaha mati-matian untuk mengendalikan auranya. Lengan, leher, dan pipinya pun sudah menjadi berotot, tetapi auranya masih belum bisa dikendalikan. Pada saat ini, Lin Wan Er melihat ekspresi Ye Chen yang mengerikan dan tegang, serta berkeringat deras, tanpa sadar berpikir bahwa Ye Chen tidak dapat menahan diri saat ini, dan buru-buru mengikuti penjelasannya dan memasukkan peyuan dan ke dalam mulutnya. Segala daya upaya Ye Chen untuk mengarahkan aura itu sia-sia, dan indera keilahiannya pun tak tahu harus berbuat apa ketika sebuah aura kuat dan murni tiba-tiba menyeruak keluar dari dantiannya. Aura semacam ini sangat familiar baginya, dan itulah kekuatan obat peyuan dan. Meskipun secara tidak sadar dia sedikit tertekan, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah masa kritis. Saat ini ki spiritual yang tidak terkendali sedikit mendominasi. Dengan lebih banyak ki spiritual di bawah kendalinya, dia berpikir bahwa dia akan mampu membalikan keadaan di mana dia sedikit kehilangan pijakan. Maka ia pun segera berusaha mengalirkan aura dalam dantiannya ke otak untuk bergelut dengan aura tersebut. Akan tetapi anehnya, saat dia tengah mengerahkan ki spiritualnya ke atas untuk bersiap menyelamatkan untayan ki spiritual lainnya yang tengah disandera, ki spiritual aneh yang tengah terjerat itu, bahkan seolah merasakan adanya bala bantuan yang datang dari belakang, dan langsung membalikan arahnya dari otak menuju otak untuk membunuh seekor kuda, langsung mencegat untayan ki spiritual baru itu di meridiannya, dan kemudian juga menjeratnya di dalam dirinya sendiri. Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa untayan aura yang telah dicairkan oleh peyuan dan juga memberontak terhadap dirinya sendiri, dan sepenuhnya dikendalikan oleh aura aneh itu. Segera setelah itu, aura yang bahkan lebih kuat lagi terus-menerus menghantam ke atas. Ye Chen yang ketakutan mati-matian ingin mematikan meridiannya untuk menghalanginya, tetapi tidak ada lagi aura yang dapat dikendalikan di dalam tubuhnya, sehingga usaha yang sia-sia ini terwujud secara fisik, sekali lagi, sama seperti sebelumnya, membuat dirinya tampak mengerikan dan kesakitan. Lin Wan Er begitu gugup sehingga dia tidak berani menunda lagi, dan buru-buru memasukkan satu lagi ke mulut Ye Chen. Lalu hal aneh itu terjadi lagi. Aura yang telah mencapai laut kesadaran merasakan aura lain berkumpul di dantian, dan sebelum Ye Chen dapat menggerakkan aura itu ke atas, aura itu langsung berputar balik 180 derajat dengan sendirinya, dan menyerbu ke arah dantian. Aura yang baru saja disuntikan ke dalam dantiannya belum memanas, dan akan segera diserap oleh pihak lain hingga bersih. Hati Ye Chen hampir hancur. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan aura aneh hari yang menyebalkan ini benar-benar bisa memainkan kerakusan dalam tubuhnya sendiri? Lin Wan Er yang tidak mengetahuinya, melihat bahwa Ye Chen belum membaik setelah memakan 2 pil berturut-turut, buru-buru memasukkan 1 pil lagi ke dalam mulutnya. Hati Ye Chen hancur. Hantu ini datang untuk menipu ki spiritual, jadi memakan pil berharga itu semuanya terbuang sia-sia? Akan tetapi, saat ini, dia benar-benar sedang linglung, ingin membuka mulut untuk berbicara dengan Lin Wan Er pun tidak dapat melakukannya. Satu-satunya yang dapat dia lakukan adalah menutup mulutnya sebisa mungkin, mengatupkan giginya, untuk mencegah Lin Wan Er memasukkan ramuan lagi ke dalam mulutnya. Di satu sisi, dia merasa sayang pada pil itu, di sisi lain, dia juga khawatir jika dia memakannya lagi. Aura itu akan menghasilkan bom aura di tubuhnya sendiri, dan jika itu menyerbu ke dalam otaknya, dia takut itu tidak akan lebih kecil dari kekuatan ledakan diri Chang Shengbo. Dan kemudian, belum lagi fakta bahwa Lin Wan Er harus terbunuh, dan seluruh kompleks villa tingkat menengah akan rata dengan tanah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Akan tetapi kekuatan fisiknya saat ini jelas tidak mendukung. Sekalipun dia mengatupkan giginya sekuat tenaga, dia tetap tidak dapat menghentikan Lin Wan Er untuk menyelamatkan hatinya. Lin Wan Er dengan keras mencubit kedua sisi pipi Ye Chen, dengan keras mencubit gigi atas dan bawahnya, lalu sekali lagi memasukkan pil ke dalamnya. Dengan demikian, aura aneh itu kemudian memainkan ular kerakusan lagi di tubuh Ye Chen. 3, 4, 5 pil. Lin Wan Er, agar tidak terjadi apa-apa pada Ye Chen, tanpa pikir panjang memberikan kelima pil itu kepada Ye Chen, dan mulutnya terus berdoa, "Tuan, bisakah Anda mendengar suara saya, Gongsi? Apakah auranya masih belum cukup? Jika masih belum cukup, beritahu saya kombinasi berangkasnya, dan saya akan meminumkan beberapa pil lagi untuk memberi Anda kekuatan."
Bagaimana Ye Chen bisa menanggapinya? Aura itu sudah begitu kuat dan menakutkan, sekali lagi membalikkan arahnya dan datang menuju otaknya. Aura yang amat kuat itu menyerbu ke dalam lautan kesadaran, menyebabkan mata Ye Chen menghitam, merasakan otaknya seperti tersangga terbuka karena rasa sakit yang amat hebat, dan segera setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Dan pada saat dia kehilangan kesadaran, di atas lautan kesadaran itu tiba-tiba muncul sebuah pagoda yang megah dan agung tanpa alasan. Penampakan pagoda tersebut, dan 4 penjuru harta karun bangunan pekerjaan sederhana itu pada umumnya sama. Sayang sekali Ye Chen tidak bisa melihat pemandangan ini sama sekali. Pada saat ini, Ye Chen, seperti lautan pengetahuan yang luas, tiba-tiba aura yang kuat meledak, seolah-olah dapat melahap semua gelombang kejut, tetapi segera setelah itu, seolah-olah aura umum yang menghancurkan, tetapi mereka telah berubah menjadi titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, tergantung di udara menuju pagoda. Dan pagoda itu dalam penyerapan aura tersebut menjadi titik-titik cahaya. Sekilas tampak atau sekilas pandangan perubahan kehidupan, tampak bobrok. Sedetik kemudian akan meledak keluar dari 7 warna cahaya Buddha, dan warnanya sendiri yang telah jatuh juga pada saat ini berangsur-angsur pulih. Seolah-olah dari 1000 tahun kemudian, dan kemudian kembali ke saat ia baru saja dibangun. Pagoda baru yang hikmat dan berwibawa itu melayang di atas laut kesadaran Ye Chen. Setelah semua auranya terserap, tiba-tiba ia tenggelam ke dalam laut kesadaran dan menghilang tanpa jejak. Dan laut kesadaran Ye Chen pun kembali tenang lagi. Pada saat ini, Ye Chen sudah pingsan dan langsung jatuh ke pelukan Lin Waner. Lin Waner sangat gugup, memeluk kepala Ye Chen, sambil berteriak, "Tuan muda, jangan menakutiku, cepatlah bangun, oke?" Ye Chen juga perlahan membuka matanya pada saat ini. Pada saat itu, ia merasakan sekujur tubuhnya lemah, bagaikan ia telah dikurung dalam tungku batu bara hitam dan menggali batu bara selama 7 hari 7 malam tanpa ragu sedikitpun, tanpa sedikitpun kekuatan di tubuhnya. Setiap inci kulitnya, setiap bagian ototnya, setiap tulangnya, semuanya terasa nyeri dan sakit. Ketika dia melihat Lin Waner memeluk dirinya sendiri, dia tanpa sadar bertanya, "Aku masih hidup?" Ketika Lin Waner melihat bahwa dia telah bangun, dia menangis bahagia dan berteriak, "Gongzi, kamu sudah bangun. Aku hampir mati ketakutan karenamu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu tadi?" Ye Chen mengingat semua yang baru saja terjadi, lalu mencoba mengintip ke meridian dan dantiannya, di mana bayangan aura berada, semuanya telah diserap oleh aura aneh itu. Dia tanpa sadar bertanya pada Lin Waner, "Nona Lin baru saja memberiku beberapa pil?" Lin Waner berkata dengan acuh tak acuh, 5 diberikan kepada Gongzi dan itu tidak cukup, aku hampir berpikir bahwa Gongzi tidak akan mampu bertahan hidup. 5. Ye Chen merasakan matanya kembali gelap, dan seluruh tubuhnya hampir pingsan lagi. Kemudian, 2 garis air mata bening mengalir di sudut matanya, dan dia menggertakkan giginya dan mengumpat, "Jejak tangan yang tidak berguna, membuatku berpikir bahwa itu adalah Buddha yang sedang memanifestasikan. Ini adalah penipuan sialan." Bersambung.